Kabupaten Padang Pariaman. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Penilaian Inovatif Government Award tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini mengawali ekspos ini, izinkan kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Pelaksana Tugas Bupati Padang Pariaman yang pada hari ini berhalang hadir, dan mohon izin kami secara langsung untuk menyampaikan materi dalam ekspos perkembangan inovasi di Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penilaian inovatif Government Award tahun 2024. Dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwasanya Padang Pariaman dengan luas 1.343,56 km bujur sangkar yang terdiri dari 17 kecamatan 103 nagari. Secara geografis Padang Pariaman itu terdapat pesisir pantai dengan panjang garis pantai 42 km dan di daerahnya ada pegunungan. Kondisi geografis ini menjadi tantangan kami di Padang Pariaman dalam rangka melaksanakan pelayanan publik dan juga mensejahterakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Karena ada yang jarak tempuhnya mencapai 60 kilo, Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi tantangan bagaimana pelayanan publik di kabupaten itu menjadi lancar. Dengan jumlah penduduk 451.388 jiwa, menempatkan posisi Padang Pariaman dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, pasca pandemi COVID 3 tahun terakhir, Padang Pariaman mengalami perbaikan karena memang fokus kita adalah bagaimana kita meningkatkan indikator makro di Kabupaten Padang Pariaman, menempatkan Padang Pariaman dalam 2 tahun terakhir sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat dan bahkan ini di atas rata-rata nasional. 6,83 di tahun 2022. 5,46 di tahun 2023. Begitu juga tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan. Prevalensi stunting kita juga mengalami penurunan. 3 tahun terakhir kita telah mampu menurunkan prevalensi stunting kita di angka 9%. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan di Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya inovasi ini kita berharap menjadi suatu kekuatan kita bagaimana melakukan penguatan pada sektor ekonomi makro ini. Alhamdulillah, Padang Pariaman secara 3 tahun berturut-turut menjadi nominasi kabupaten terinovatif di Indonesia. 2 tahun terakhir kita menduduki peringkat 8 tahun 2022 dan tahun 2023 kita masih di angka meringkati peringkat 8. Kemudian di tahun 2024 ini kami mengusung sebanyak 303 inovasi terdiri dari 45 inovasi tata kelola pemerintah, 225 inovasi pelayanan publik, dan 23 inovasi dalam bentuk lainnya. Ingin kami sampaikan kepada Bapak Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya komitmen kepala daerah ini menjadi suatu kekuatan bagi kami di Kabupaten Padang Pariaman dalam berinovasi. Komitmen kepala daerah ini kami tuangkan ke dalam visi inovasi, bagaimana kita membudayakan inovasi untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik. Dalam setiap kesempatan, Bapak Bupati Padang Pariaman selalu menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh perangkat daerah, seluruh ASN, bagaimana setiap isu yang berkembang melahirkan sebuah inovasi, sehingga diberikanlah target setiap OPD itu untuk menerbitkan minimal sebanyak 5 inovasi setiap tahunnya. Inilah dampaknya 3 tahun berturut-turut kita telah mampu menjadi nominasi kabupaten terinovatif di Indonesia. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwasanya dukungan regulasi menjadi suatu kekuatan kita juga. Alhamdulillah, kita telah melahirkan 2 peraturan bupati. Kita telah mengeluarkan 2 keputusan bupati. Yang selanjutnya kita buat tim inovasi sebagai tim pendampingan dan asesmen kepada OPD dalam rangka berinovasi melalui surat keputusan Bupati Padang Pariaman. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk menjalankan inovasi itu sendiri. Selanjutnya manajerial inovasi daerah dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah kita mencoba mengidentifikasi kebutuhan dan peluang berdasarkan isu-isu yang berkembang. Kita identifikasi melalui rapat koordinasi inovasi
coaching klinik, kemudian kita bentuk dan kita bangun ekosistem inovasi melalui tim inovasi dan tim pengelola inovasi daerah. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengalokasikan sumber daya. Sumber daya menyangkut terkait dengan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan juga teknologi itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia melalui Bintek Inovasi, workshop pengelola inovasi, sehingga saat ini setiap inovasi yang dikembangkan mampu OPD dan ASN itu telah mampu mengedit video dan lain-lainnya secara mandiri dan tidak membutuhkan pihak ketiga ataupun lain-lainnya. Yang tak kalah pentingnya adalah implementasi inovasi. Apa yang kita harapkan dari implementasi inovasi ini? Yang kita inginkan adalah implementasi inovasi ini betul-betul inovasi yang berdampak. Inovasi yang berdampak terhadap pelayanan publik. Inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang mampu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir juga, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran ini adalah sebagai kontinuitas yang kita lakukan setiap tahun. Bagaimana kita mengevaluasinya, menemukan kendala dan permasalahan, kita lakukan perbaikan, muncul lagi inovasi baru secara berkelanjutan. Strategi keberlanjutan penerapan inovasi daerah itu tentunya kita mengupayakan melalui 5 langkah. Yang pertama adalah bagaimana kita mendorong budaya inovasi itu melalui pemberian reward. Kita di Padang Pariaman, Bapak Dewan Juri, kita melakukan penilaian OPD terinovatif setiap tahunnya. Kita memberikan reward kepada OPD terinovatif setiap tahunnya yang kita serahkan pada saat upacara 17 Agustus. Kemudian, kita mencoba mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Apakah itu RPJPD, apakah itu RPJMD, dan juga RKPD yang dimiliki oleh masing-masing OPD tersebut. Kemudian kita melakukan evaluasi, kita melakukan pembelajaran, bagaimana keberlanjutan daripada inovasi itu sendiri. Evaluasi kekuatan dan kelemahan, mencoba untuk mendokumentasikan dalam setiap pembelajaran, sehingga kita mampu mengidentifikasi beberapa kendala dan kelemahan untuk kita lakukan perbaikan ke depannya. Yang keempat adalah membangun ekosistem inovasi yang kuat. Kemitraan antara pemerintah, tidak hanya pemerintah saja, kita melibatkan swasta, kita juga melibatkan akademisi. Yang tak kalah pentingnya adalah kita mencoba untuk mendorong bagaimana masyarakat ini yang selama ini menjadi objek, kita dorong untuk menjadi subjek untuk memunculkan dan lahirnya inovasi itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah fokus kepada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan secara berkelanjutan, BIMTEK yang kita laksanakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan yang tak kalah pentingnya yang paling sering kita lakukan pada saat ini adalah melakukan internalisasi yang kita lakukan penguatan secara internal. Bapak Dewan Juri yang kami hormati, di tahun 2024 ini kami mengusung inovasi unggulan digital kita yang kita namakan Dukcapil Ceria Mobile. Ini yang kita singkat dengan DCM. Dapat kami terangkan kepada Bapak bahwasanya DCM ini adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan transformasi pelayanan yang sebelumnya konvensional menjadi digitalisasi. Inovasi ini diusung dan diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kolaborasi inklusif telah terbentuk di sini. Banyak lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Ada Kecamatan Nagari, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Bidan Praktek Mandiri, dan ada juga pihak-pihak lembaga lainnya BPJS, BPS, dan juga masyarakat itu sendiri terlibat di dalam inovasi ini. Apa kebaruan yang kami tawarkan di sini? Kebaruannya adalah terdapat 21 jenis layanan online yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu selama 24 jam. Kemudian, DCM ini juga memberikan kemudahan kepada stakeholder terkait. Tentunya adalah bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengawasan kinerja, untuk melakukan layanan terukur secara cepat dan tepat. Kemudian, layanan di Nagari menjadi suatu
layanan yang kita tawarkan kepada masyarakat, termasuk juga drive-thru. Sehingga yang saat ini terjadi, Bapak Dewan Juri, biasanya masyarakat itu datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, kita hanya mampu melayani masyarakat itu sebanyak 200 orang dalam satu hari. Dengan adanya DCM ini, masyarakat yang datang itu ke kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil itu hanya 30 orang saja setiap hari. Karena seluruhnya sudah tersebar di masing-masing nagari dan berdasarkan perangkat mobile sendiri. Apa manfaat dari inovasi ini? Jika seandainya satu orang masyarakat yang datang berurusan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil menghabiskan ongkos dan biaya makannya satu hari, tidak kita hitung dia tidak bekerja dalam satu hari, ini 100.000. Kita kalkulasikan dalam satu tahun jumlahnya 8,6 miliar. Bapak Dewan Juri, ini adalah suatu kemanfaatan yang kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk biaya transportasi yang kita hilangkan, biaya makan dalam urusan dan untuk mengakses informasi inovasi itu sendiri. Manfaat inovasi ini, kita telah mampu merubah perilaku layanan konvensional menuju digitalisasi. Kita telah mampu memudahkan dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kita telah mampu menghemat biaya transportasi masyarakat tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Kita juga telah mampu melakukan pengawasan dan pemantauan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, dan juga pemanfaatan data ini yang dihasilkan melalui pelayanan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa stakeholder yang terkait. Yang tak kalah pentingnya saat ini, Dewan Juri, bahwasanya kita telah melahirkan inovasi arsip digital. Sehingga tidak ada lagi KTP atau KK yang hilang yang diurus lagi oleh masyarakat datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Karena arsip digitalnya sudah ada di dalam genggaman mereka masing-masing. Bapak Dewan Juri yang kami hormati, kita juga mengusung pada tahun ini inovasi unggulan non-digital kita, yaitu perspektif peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ini merupakan pelaksanaan dan dukungan urusan konkuren yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Terdapat 11 stakeholder terkait yang berkolaborasi dalam mendukung inovasi ini. Tidak hanya pemerintah, tetapi ada juga swasta, ada juga akademisi universitas, dan tak kalah pentingnya adalah masyarakat terlibat secara aktif di dalam menjalankan inovasi ini. Kebaharuan yang kami tawarkan di inovasi ini adalah kolaborasi inklusif telah terjadi, membangun kerjasama yang kuat semua pihak. Di inovasi ini kita melahirkan 3 MOU. MOU dengan pemerintah, MOU dengan universitas, MOU dengan lembaga-lembaga lainnya seperti perhotelan dan lain-lain sebagainya. Dan juga MOU terhadap Angkasa Pura dalam rangka untuk membuka akses pemasaran itu sendiri. Kebaharuan yang keduanya adalah inovasi ini telah mampu membuka akses permodalan yang mudah. Sehingga bank daerah yang ada di Padang Pariaman itu juga melahirkan inovasi Marandang, memberantas rentenir di ranah Minang. Apa keuntungannya? UMKM kalau mereka atau ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif yang sudah memiliki izin, yang sudah terdaftar di Dinas Parpora, bisa melakukan peminjaman modal maksimal 10 juta dalam rangka untuk menunjang kegiatan ekonomi kreatifnya tidak pakai anggunan. Ini adalah kerjasama MOU yang kita buat dengan perbankan, dengan bank daerah. Yang ketiga adalah menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif yang baru. Dapat kami sampaikan pada tahun 2023 kemarin, kita hanya terdapat 8 subsektor dari 16 subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman. Di tahun ini sudah berkembang menjadi 12 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian kita juga berhasil membentuk komunitas pelaku ekonomi kreatif. Alhamdulillah Padang Pariaman telah ada saat ini Padang Pariaman Creative Center sebagai pusat inkubasi para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Yang terakhir, kita juga membuka akses pemasaran bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman. Manfaat inovasi perspektif ini dapat kami sampaikan kepada Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman. Di tahun 2023,
PAD Padang Pariaman sebesar 149,5 miliar. Dan ini dapat kami sampaikan merupakan PAD tertinggi dalam sejarah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Ketua Tim. Walaupun jika dibandingkan daerah lain ini masih rendah, tetapi ini prestasi tertinggi kita dalam rangka pencapaian PAD di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian yang kedua, tergalinya potensi-potensi subsektor ekonomi kreatif sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi para pelaku ekonomi kreatif. Terbukanya akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi kreatif ini untuk menghasilkan barang dan jasa. Inovasi ini juga telah mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Padang Pariaman dan meningkatnya pendapatan para pelaku ekonomi kreatif. Kami juga ingin kami sampaikan bahwasanya ada pelaku ekonomi kreatif kuliner kita. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, jus nipah ini merupakan buah yang tidak dikenang selama ini, yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tapi sekarang melalui kita melakukan bimbingan teknis, kita lah berikan modal, kita buka akses yang lainnya. Sekarang ibu-ibu itu yang selama ini tidak memiliki mata pencariannya ibu rumah tangga, telah mampu menghasilkan menopang ekonomi keluarganya 400.000 sehari dari penjualan jus nipahnya. Ini sangat luar biasa yang kita rasakan manfaatnya. Dan yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah berkembangnya kreativitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman, ditandai dengan semakin banyaknya subsektor ekonomi kreatif. Dan terakhir, terbukanya akses pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif. Kita kerjasama dengan pihak hotel di Sumatera Barat, Perhimpunan Pengusaha Hotel Sumatera Barat. Kita bekerja sama dengan Asita. Bagaimana kunjungan kepariwisataan itu juga melewati beberapa spot yang ada yang di Kabupaten Padang Pariaman. Kita juga bekerja sama dengan Angkasa Pura. Adanya gerai ekonomi kreatif di Bandara Angkasa Pura, di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya izinkan kami memaparkan, menyajikan video IGA tahun 2024. Tak lengkap rasanya kalau kami hanya bercerita saja. Jelembar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Silakan. Konsisten membangun ekosistem inovasi, Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi. Padang Pariaman konsisten bertahan di 4 tahun terakhir menjadi kabupaten terinovatif. Hadirkan 303 inovasi di tahun 2024, inovasi digital Dukcapil Ceria Mobile, dan inovasi non-digital perspektif. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif menjadi inovasi yang sangat berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat. Inovasi digital Dukcapil Ceria Mobile memberikan layanan online dalam genggaman. Inovasi ini telah mentransformasi perilaku layanan konvensional menjadi digital, telah melayani 139.410 keluarga dengan total pengguna layanan online selama 3 tahun terakhir sebanyak 148.918 pengguna. Hal ini berdampak kepada kemudahan dan kecepatan pelayanan, penghematan pengeluaran masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Inovasi non-digital perspektif telah meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif telah mampu membangun kolaborasi dalam menggali potensi sub-sektor ekonomi kreatif, berhasil meningkatkan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, sehingga berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Inovasi dari berbagai sektor yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat telah mampu membawa dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Padang Pariaman akan terus maju bersama ekosistem inovasi berkelanjutan. Terima kasih. Demikianlah Bapak Dewan Juri yang terhormat.